Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana sekarang dalam keadaan sehat walafiat? Semangat belajar dengan Bu Yuni sebagai guru fisika. Saya akan menjelaskan listrik arus searah mengenai dua loop. Kalau yang kemarin kita sudah belajar yang satu loop. Bagaimana dengan yang dua loop? Dua loop ini rangkaiannya ada dua kamar dan dibatasi oleh AB, resistor AB. Pertanyaannya adalah, berapa arus yang mengalir di hambatan 2 ohm? Di 2 ohm kita umpamakan ini adalah R2. Maka berapa arus atau I2-nya? Baiklah, kita bahas. Ini adalah cara biasa. Perhatikan langkah-langkahnya. Nanti ada 7 langkah. Pertama, gambarkan dulu arah loopnya. Dimulai dari elemen pertama atau sumber tegangan pertama. Ingat, arus itu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Kita akan membuat arah loop pertama. Jalan dari kutub positif arusnya. Arusnya mengalir seperti ini. Berarti arah loop itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. I1 akan masuk ke titik cabang. Untuk itu, arus yang melalui loop 2, I2 juga akan masuk ke titik cabang. Sedangkan I3 akan keluar ke titik cabang. Bagaimana dengan loop kedua? Loop kedua ini arahnya mengikuti arah arus. Maka arah arusnya searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, bagaimana cara menganalisis? Ikuti langkah-langkah yang Ibu jelaskan berikut ini. Langkah pertama, ingat hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik cabang. Yang masuk pada titik cabang adalah arus I1 dan I2. Sehingga I1 ditambah I2 sama dengan arus yang keluar adalah I3. Simpan dulu sebagai persamaan pertama. Langkah kedua. Langkah kedua ini adalah hukum 2 Kirchhoff. Kita akan menghitung berapa besarnya sumber tegangan yang mengalir untuk arus listrik di loop pertama dan di loop kedua. Ingat hukum 2 Kirchhoff. Jumlah sumber tegangan E, dalam hal ini bisa baterai atau aki, ditambah tegangan pada beban, dalam hal ini arus yang mengalir di tiap-tiap resistor sama dengan 0. Atau bisa ditulis dalam persamaan rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Baiklah.
Langkah ketiga adalah seperti yang dijelaskan saya tadi tentang arah loop. Langkah keempat, analisis arus pada masing-masing loop. Loop pertama, masukkan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Lihat, sigma E berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan bertemu kutub negatif, kaki kecil, sehingga bernilai negatif 10 volt. Sama dengan arus yang mengalir pada loop 1 adalah I1 kali resistor 1 ditambah I3 kali resistor 3. Masukkan angka-angkanya. Negatif 10 sama dengan 40 I1. 40 adalah nilai resistor 1. Ditambah 60 I3. I3 kita masukkan dari persamaan hukum 1 Kirchhoff. I1 ditambah I2. Negatif 10 sama dengan 40 I1 ditambah 60 I1 ditambah 60 kali I2. Kalikan masing-masing ke ruas kanan. Negatif 10 sama dengan gabungkan yang I1 atau arus 1. 40 I1 ditambah 60 I1 sama dengan 100 I1. Ditambah 60 I2. Supaya mudah dihitung, Ibu sederhanakan dibagi 10. 10 dibagi 10 jadi min 1. 100 dibagi 10, I1 sama dengan 10 I1. 60 I2 dibagi 10 sama dengan 6 I2. Tahan dulu sebagai persamaan 2. Loop 2. Pada loop 2 ini terdapat elemen 2. Ketika arah loop diputar mengikuti arah arus, ternyata akan bertemu kutub positif. Lihat gambarnya panjang. Positif E2 sama dengan I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. 16 volt sama dengan 20 untuk resistor 2 kali I2 ditambah 60 kali I3. I3 seperti biasa masukkan hukum 1 Kirchhoff. I3 sama dengan I1 tambah I2. Kita analisis. 16 sama dengan 20 I2 ditambah 60 kali I1, 60 I1. Ditambah 60 kali I2, 60 I2. 16 sama dengan 60 I1 ditambah 80 I2. Dapat dari mana 80 I2? 20 I2 ditambah 60 I2. Simpan dulu sebagai persamaan ketiga. Langkah keempat. Untuk mencari salah satu arus I1 atau I2, maka arus tersebut harus dihilangkan besarannya.
Mana yang mau dihilangkan? Yaitu misalnya I1. Kita cari KPK-nya 10 dan 60. Ya, betul. KPK-nya adalah 60. Maka 10I1 untuk mendapatkan 60I1 kali 6. 60I1 untuk mendapatkan 60I1, maka persamaannya kalikan 1. Sehingga didapat min 1 kali 6, min 6 sama dengan 10I1 kali 6, 60I1 ditambah 6I2 kali 6, 36I2. 1 kali 16, 16 sama dengan 1 kali 60I1, 60I1 ditambah 80I2 kali I1, 80I2. Kita eliminasi karena di sini penjumlahan positif semua, penjumlahan semua, maka di sini diberi tanda pengurangan. Min 6 dikurangi 16 sama dengan min 22. 60I1 dikurangi 60I1 sama dengan 0. 36I2 dikurangi 80I2 sama dengan min 44I2. I2 sama dengan, saya pindah, min 22. Ini perkalian dipindah ruas menjadi min 44. Maka I2 akan menjadi 0,5 ampere. Alhamdulillah, I2 sudah ketemu. Sekarang langkah ke-6. Kita akan mencari I2. Masukkan nilai I1 ke persamaan 2. Min 1 sama dengan 10I1. Ditambah 6 kali nilainya I2 adalah 0,5. 6 kali 0,5 adalah 3. Kita pindah ruas, plus 3, pindah ruas akan menjadi min 3. Min 1 dikurangi min 3 adalah min 4. Sama dengan 10I1. Maka I1 sama dengan min 4, ini perkalian. Kalau dipindah ruas 10 adalah pembagian. Sehingga I1 sama dengan min 0,4 ampere. Alhamdulillah, I1 sudah ketemu. Min 0,4 ampere. Bagaimana dengan I3? Ya, betul. Setelah I1 dan I2 ketemu, kita masukkan ke persamaan 1. Bahwasanya I3 sama dengan I1 ditambah I2. I1 0,5, sedangkan I2 min 0,4. Sehingga 0,5 dikurangi 0,4 sama dengan 0,1 ampere. Selesai, sudah ketemu nilainya semua. Mudah bukan? Ribet ya? Baik, bagaimana kalau tidak ribet? Saya akan beri cara trik super kilat. Nanti di pelajaran Ibu Fisika, Ibu akan memberikan trik-trik super kilat. Nah ini, untuk trik super kilat kita akan menggunakan prinsip tegangan. Kita pecah dulu rangkaian tadi menjadi 3 rangkaian. Rangkaian kiri di loop 1, rangkaian tengah yang pembatas, rangkaian kanan adalah loop kedua. Ternyata rangkaian kiri, tengah, dan kanan resistornya diparalel. Ingat, paralel itu berarti resistornya bercabang. Sehingga berlaku untuk rangkaian resistor atau hambatan yang paralel, maka beda potensialnya adalah sama besar, nilainya sama dengan VAB, yaitu di pembatas tersebut. VAB sama dengan
Jumlah I masing-masing lintasan, artinya I yang melewati loop 1, I atau arus yang melewati pembatas, dan I yang melewati loop 2, kalikan resistor paralel. VAB sama dengan, kita cari I-nya. I adalah sumber tegangan tiap hambatan. Kalau di sini loop pertama tadi, ternyata setelah diputar berlawanan arah jarum jam, maka potensial listriknya min. Sehingga saya tulis min E1 per R1 ditambah E2 per R2 ditambah E3 per R3 kali, kemarin sudah Ibu ajari bagaimana trik super kilat untuk mencari resistor paralel. Ya, betul. KPK dari resistor dibagi jumlah hasil bagi dengan KPK. Baiklah, langsung saya bahas contoh soal yang tadi dengan trik super kilat. Seperti ini kan? Kita mulai langkah pertama, kita mencari VAB. Jumlah I masing-masing lintasan kalikan resistor paralel. Baik, kita mulai. Min E1 berarti min 10 dibagi resistor untuk loop 1 adalah 40 ohm. Jadi min 10 per 40 ditambah, apakah di rangkaian pembatas ini ada potensialnya? Tidak ada, maka sama dengan 0. Dibagi, ya, di pembatas ini adalah 60 ohm. Sehingga resistornya sama dengan 60. Ditambah, di loop kedua setelah kita putar tadi arusnya berlawanan. Berlawanan akan bertemu kutub positif, panjang. Jadi sama dengan positif 16 per resistornya adalah 20 ohm. Kalikan resistor paralel. Ingat, kita akan mencari KPK-nya. Berapa KPK 40 ohm, 60 ohm, dan 20 ohm? Ya, betul, 120 ohm. Dibagi jumlah hasil bagi dengan KPK dan resistor. Caranya adalah, berapa KPK-nya tadi pada resistor? 120. 120 dibagi 40 ohm sama dengan 3. 120 dibagi 60 ohm sama dengan 2. 120 ohm dibagi 20 ohm sama dengan 6. Pembilangnya 120, penyebutnya kita jumlahkan. 3 tambah 2 tambah 6 sama dengan 11. Bagaimana yang ruas sebelah kiri? Jangan dijumlah semua anak-anak, karena penyebut di sini belum sama. Maka kita jadikan KPK dulu. KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 40, 60, 20 adalah, ya betul, 120. Kita hitung secara matematika. 120 dibagi 40 sama dengan 3. 3 kali min 10 sama dengan min 30. 120 dibagi 60, 2. 2 kali 0 sama dengan 0. 120 dibagi 20 sama dengan 6. 6 kali 16 sama dengan 96. Penyebut 120, ruas kanan, pembilang 120 kita coret. Maka akan ketemu negatif 30 ditambah 96
sama dengan 66. Dibagi, penyebutnya adalah 11. 66 dibagi 11 sama dengan 60 volt. Jadi, tegangan listrik yang melewati AB adalah 6 volt. Ternyata tegangan listrik yang melewati AB ini sama dengan jumlah tegangan listrik yang melewati loop, masing-masing loop dan sumber tegangan beban. Sehingga untuk mencari nilai arus yang mengalir pada 20 ohm adalah VAB sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Yang mana sigma E? Sigma E di sini kita pakai yang loop kedua, yaitu 16 volt. Bagaimana nanti kalau yang ditanya di 40 ohm? Maka E-nya yang dipakai adalah, ya betul, min 10 volt. Baik, kita cari I yang 20 ohm. VAB sama dengan 6. 6 sama dengan 16 ditambah 20I. Kita pindahkan angka dengan angka. 16 positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif 16. 20I sama dengan 6 dikurangi 16 min 10. I sama dengan min 10 dibagi, ini pindahkan. 20 perkalian pindah menjadi pembagian. 10 dibagi 20 sama dengan 0,5 ampere. Jadi, arus yang mengalir pada 20 ohm atau I2 sama dengan 0,5 ampere. Cukup 2 langkah. Kita buktikan dengan yang tadi. Ternyata ini langkahnya ada 5. Juga sama, I2 sama dengan 0,5 ampere. Bagaimana anakku? Mudah bukan? Baiklah. Demikian pertemuan kali ini. Nanti ada kuis. Silakan buka di alamat Google Classroom. Hati-hati, jangan bermain listrik. Karena listrik akan berbahaya untuk kita jika aturan pemakaiannya tidak diindahkan. Ada pantun dari saya, anak kecil bermain batu, batu dilempar masuk ke kali. Belajar harus tak kenal waktu dan tidak memandang umur. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.